aset yang tidak terlihat, yang tidak secara fisik. Yang itu bisa berupa data konsumen, bisa berupa profiling konsumen yang detail, bisa berupa proyeksi konsumen, bisa berupa persebaran pasar, bisa berupa transaksi, yang itu semua ada nilainya. Kita Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Opimen, di mana kali ini kita akan bahas tentang bisnis. Nah, ini satu hal yang terpikir setelah ngobrol dengan mentor, ngobrol juga dengan beberapa kawan yang sama-sama lagi dalam beberapa tahun terakhir membangun bisnis. Yang saya beri judul adalah kenapa saya memilih Robonesia ini sebagai beralih dari tadinya bisnis konvensional kepada pola yang disebut dengan pola bisnis startup. Jadi untuk informasi, Robonesia ini sejak tahun 2016 itu kita bersama beberapa mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung kemudian membuat sebuah perusahaan yang kita bergerak di bidang jasa dan pendidikan. Sekarang kita membina kurang lebih 1037 siswa yang ada di hampir 50 sekolah di 5 kabupaten kota di Jawa Barat. Pusatnya di sini di Kota Bandung. Nah, ketika memulai bisnis ini tentu tidak langsung polanya sebagaimana sekarang, tapi awal-awalnya kita sebagaimana bisnis konvensional, bahkan bisa dibilang kalau dulu mentor saya bilangnya bisnisnya tradisional banget. Nah, praktis di tahun lalu kami masuk ke sebuah inkubator bisnis di Bandung, inkubator startup lebih tepatnya di Bandung, yang kemudian membuka pandangan saya secara pribadi dan tim dan kami di Robonesia tentang bahwa kami terbuka pikirannya dan mendapat menurut saya pribadi banyak manfaat dari bergabungnya saya, atau bagaimana saya mau menyesuaikan lagi bisnis saya dengan kondisi sekarang dengan teknologi, dan ternyata memang berdampak cukup luar biasa gitu. Setidaknya saya punya beberapa poin yang menurut saya jadi catatan saya. Yang pertama adalah ketika saya masuk di inkubator startup ini, yang terjadi adalah saya merasa mendapatkan sebuah ekosistem yang baru, di mana yang tadinya bisnis itu kemudian orang semua saling bersaing, di sini kita dituntut untuk saling berkolaborasi, saling memberikan masukan, saling memberikan dukungan. Yang bahkan itu kadang-kadang bisnisnya agak-agak mirip-mirip, tapi kita malah diajak untuk berkolaborasi bersama dan bertemu bersama. Itu satu. Jadi saya merasa ada peluang berkolaborasi yang cukup besar di inkubator startup. Yang kedua adalah dari pengalaman saya ada pola yang menurut saya agak berbeda, bahkan sangat berbeda dari pandangan saya dahulu dengan pandangan saya sekarang, adalah mengenai nilai sebuah perusahaan, yang itu include terhadap orangnya, include terhadap idenya, include terhadap target pasarnya, include terhadap transaksinya, include terhadap model bisnisnya. Yang itulah yang kemudian membuka mata saya sangat besar bahwa inilah yang menjadi kunci, bahwa dengan kita itu berbisnis sebagai anak muda, biasanya kita relatif pengen sesuatu yang terukur dan jelas gitu. Nah, di dunia startup itu ada yang disebut dengan valuasi perusahaan atau nilai perusahaan. Yang nilai ini dia senantiasa berkembang, senantiasa bertumbuh sesuai dengan kapasitas perusahaannya, sistemnya, model bisnisnya dan sebagainya. Nah, kalau kita mau menilai perusahaan, biasanya kita menilainya dari aset yang dia miliki secara fisik, tangible asset kalau istilah biasanya kita di pembahasannya. Bahwa kalau misalnya kita melihat sebuah bisnis, misalnya saya ada teman yang misalnya bisnisnya adalah fashion.
Dia produksi sendiri mulai dari awal sampai kemudian sampai pemasaran. Nah, kalau dia mau dinilai bisnisnya itu berapa nilainya, biasanya dihitung adalah berapa jumlah baju yang dia punya, berapa mesin jahit yang dia punya, apakah tempatnya sudah dia miliki, dan itu kalau dia miliki berarti berapa asetnya. Nah, itu yang jadi ukuran dahulu perusahaan ini nilainya seberapa. Dari situ juga kita bisa, kalau kita tarik secara garis besar, secara kasar, bahwa berarti itulah hasil dari perjuangan CEO-nya, dari ownernya selama ini. Gitu. Jadi itu dilihat dari berapa aset yang dia punya. Yang itu adalah tangible asset, aset-aset fisik. Sementara hari ini kalau kita misalnya melihat berbagai perusahaan yang dibangun di negeri ini dengan pola startup, itu kemudian akan sangat berbeda, karena dalam dunia startup ada yang disebut dengan intangible asset. Jadi aset yang tidak terlihat, yang tidak secara fisik, yang itu bisa berupa data konsumen, bisa berupa profiling konsumen yang detail, bisa berupa proyeksi konsumen, bisa berupa persebaran pasar, bisa berupa transaksi, yang itu semua ada nilainya. Kita kasih gambaran kayak tadi tuh, kalau ada teman yang bisnis fashion, misalnya dia produksi dari awal sampai kemudian pemasarannya ke konsumen, maka kalaulah misalnya di bisnis saya itu dia dinilai misalnya dengan mesin dan sebagainya 2 miliar, sebetulnya dalam konteks startup, kalau dia ternyata bisa membuat si startup ini kemudian digitalisasi, kemudian ternyata juga database-nya bagus, yang tadinya 2 miliar aset tangible-nya itu berubah bisa menjadi 10 miliar. Dari mana angka 8 miliar ini? Dari proyeksi pasar yang dia punya, dari transaksi yang dia punya. Yang transaksi ini juga dinilai, karena transaksi ini nanti bisa dilakukan sebagai pembelian lagi tambahan. Kayak misalnya nih, kalau dulu orang tidak hitung transaksi karena mereka tidak pernah berhitung bahwa pembeli yang sudah beli baju misalnya atau gamis misalnya, orang itu ya udah beli gamis aja. Nah, kalau sekarang tuh ada bisa yang disebut dengan cross selling lah. Tadinya dia beli gamis, dipaketin sama apa? Dipaketin sama yang lain. Sehingga konsumen juga dilihat sebagai sebuah manusia, entitas yang utuh dan punya entitas-entitas, apa ya istilahnya tuh, atribut-atribut tambahan. Misalnya kalau orang tuh tadinya senang fashion yang gamis, biasanya orang yang gamisan itu butuh buku-buku yang genrenya kayak gini. Bisa jadi tuh si perusahaan fashion itu menjadi lifestyle, berubah brandingnya menjadi lifestyle muslim, dan mereka itu nyediain buku, nyediain konten YouTube dan sebagainya. Nah, dari sinilah kita bisa katakan bahwa intangible asset itu kemudian bisa naik tadinya 2 miliar menjadi 10 miliar. 8 miliarnya itu dari mana? Dari data konsumen, dari traksi yang mereka miliki, dari persebaran pasar, atau bahkan dari bagaimana kesempatan si perusahaan ini untuk membesar dengan pasar yang ada di tidak hanya di regional Jawa Barat, misalnya kalau dia di Bandung, tapi kemudian bisa nasional atau bahkan internasional. Itulah kemudian yang kedua. Jadi ada dalam dunia startup ini yang namanya valuasi, dan di situ juga kita sebagai anak milenial tuh relatif lebih maksudnya kayak dalam waktu 3 tahun atau 4-5 tahun kita udah tahu valuasi perusahaan kita berapa, dan kita mengejar untuk menaikkan itu agar agar nilai perusahaannya juga kita tahu, dan kita jadinya kayak worth it lah, kerja keras kita itu ternyata ini nilainya. Itu menurut saya faktor yang kedua. Lalu manfaat yang kedua yang saya dapatkan, yang saya rasakan. Yang ketiga adalah memang di sini kita bina untuk kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi. Karena kalau pengertian yang saya adopsi, startup itu adalah perusahaan rintisan yang kemudian dia menyelesaikan masalah sosial yang itu based on teknologi, yang nanti dia menggunakan pengelolaan teknologi untuk hal-hal yang lebih jauh ke depannya. Nah, si startup ini kemudian menggunakan teknologi. Nah, sebagaimana kami beradaptasi untuk menggunakan teknologi. Tadinya kita betul-betul tradisional, kalau kata mentor saya itu tradisional karena istilahnya ketuk pintu di sekolah satu-satu. Kalau sekarang tuh kita pakai aplikasi untuk kemudian si konsumen itu kita bisa datangi dengan komunitas-komunitas yang kita sudah pilih, sudah kita funneling, yang ternyata itu juga powerful gitu, dan tadinya nggak terpikir sama sekali gitu.
perbesarannya juga bisa lebih eksponensial lah gitu perbesarannya. Nah, itu yang ketiga. Jadi kita diajarkan untuk memanfaatkan teknologi gitu. Lalu memang kalau saya pribadi yang keempat adalah kita ada mentoring mingguan. Jadi mentoring mingguan ini membuat kami, saya pribadi sebagai owner dan tim manajemen secara umum kemudian selalu mendapat insight-insight yang lain. Jadi kalau kalau saya pernah baca misalnya kayak Mike Tyson itu punya pelatih nggak sih kira-kira? Mike Tyson berarti kayak tua banget ya. Mike Tyson tuh punya pelatih nggak sih kira-kira? Punya. Kalau pelatihnya itu lebih jago dari Mike Tyson nggak? Kayaknya sih nggak lebih jago. Tapi bisa Mike Tyson itu bisa dilihat blind spotnya. Karena kalau kita tandingin ya Mike Tyson sama pelatihnya kayaknya tidak sampai 12 tahun dia bisa terkapar tuh pelatihnya kalau fair gitu, tandingnya biasa aja karena tentu kerjanya beda, apa namanya bakat dan sebagainya juga beda. Atau kayak kalau sekarang tuh yang terkenal siapa sih kayak di olahraga, Cristiano Ronaldo punya pelatih nggak? Apakah pelatihnya lebih jago? Enggak gitu. Lebih jago main bolanya dibanding Ronaldo, lebih jago skill nendangnya, lebih jago skill dribblingnya, tentu enggak. Tapi kemudian dia bisa melihat bahwa blind spotnya Ronaldo itu di mana sehingga akan menyempurnakan performanya. Nah itu yang terjadi sama startup. Jadi jangan di startup tuh sebetulnya kita juga dibina tapi kemudian tidak jadi disulap gitu bahwa ketika ada mentor jadi semuanya selesai. Enggak juga, cuma menemukan blind spot kita. Apalagi tipologi pengusaha setahu saya itu memang biasanya tuh keras kepala gitu. Jadi apa yang dalam pikirannya ya udah itu yang menurut dia paling benar. Tapi karena ada yang melihat blind spot dan biasanya relatif orang lebih pengalaman dari dia yang secara perusahaan juga ada keterikatan, ada shareholder dan sebagainya, itu kemudian jadi apa ya? Jadi cukup baik, bahkan sangat baik untuk kemudian membantu kita untuk grow gitu, untuk scale up. Setidaknya itu sih 4 hal yang menurut saya pribadi ini dan tim kemudian dapat banget gitu. Mungkin apalagi saya juga backgroundnya bukan bisnis murni di akademis gitu. Dan itu jadi luar biasa menurut saya dan jadi apa ya? Jadi tantangan juga buat anak muda bahwa dalam pengembangan karir ternyata sekarang tuh tidak sekaku itu. Lalu yang namanya bisnis atau entrepreneur tuh tidak juga kemudian semuanya gambling, ternyata bisa dihitung. Kalau tadi kita belajar digital, kita bisa tracking konsumen kita, dia sebenarnya behaviornya kayak gimana, dia interestingnya kayak gimana, kita bisa tawarin produk tambahan, otomatis juga kita bisa selesaikan masalahnya lebih banyak, dan secara bisnis juga pasti lebih menguntungkan gitu. Nah itu menurut saya yang jadi terbuka kitanya gitu. Dan karena dunia sekarang jadi lebih global, kalau bukan kita yang memulai, bukan kita yang ngerjain itu, ya akan diambil oleh pemain-pemain yang lain yang bisa jadi bukan asli Indonesia, maksudnya padahal kita konsumennya gitu. Nah itu yang menurut saya jadi ini juga lah sebagai anak muda Indonesia. Itu pandangan saya tentang manfaat saya Robonesia kemudian masuk dalam inkubator bisnis startup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang punya tambahan dari 4 poin yang saya bahas tadi, boleh komen di komentar atau DM di IG. Nanti kita akan mungkin perkaya lagi terkait dengan pengetahuan ini. Ini adalah sudut pandang saya, yang saya tahu, pengalaman saya, pengetahuan saya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan tambahan terhadap teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.